Selamat datang di channel Ihsan Storia, channel berbagi sejarah. Sebelum lanjut untuk mendengarkan cerita sejarah ini, silakan support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Selamat mendengarkan. Pada hari berikutnya, Sultan mendistribusikan pasukan daratnya di depan pagar-pagar luar Konstantinopel. Pasukan tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama yang bisa mengepung kota itu dari semua jurusan. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih juga membentuk pasukan cadangan di belakang pasukan khusus itu. Dia menempatkan meriam-meriam di depan pagar-pagar, dan yang paling utama adalah meriam Sultan yang ditempatkan di depan pintu Tip Kobi. Di samping itu, Sultan juga menempatkan satu pasukan pengintai di berbagai tempat yang tinggi dan dekat dengan kota Konstantinopel untuk mengawasi keadaan. Pada saat yang sama, kapal-kapal pasukan Utsmani menyebar di perairan yang mengitari kota Konstantinopel. Namun, kapal-kapal itu tidak bisa sampai ke Tanduk Emas karena adanya rantai-rantai besar penghalang yang menghambat masuknya kapal manapun dan akan menghancurkan semua kapal yang berusaha untuk mendekat. Armada Laut Utsmani mampu menguasai kepulauan pangeran di Laut Marmara. Pasukan Bizantium berusaha mati-matian untuk mempertahankan Konstantinopel. Mereka menebar pasukannya di pagar-pagar pembatas dengan pengawalan yang ketat. Namun pasukan Utsmani melakukan penyerbuan untuk segera merebut kota itu. Sejak hari pertama pengepungan, pertempuran langsung berkecamuk sengit antara pasukan Islam dan tentara Bizantium. Dan pintu syahid segera terbuka. Pasukan Islam mengalami kemenangan yang gemilang, khususnya yang berada di dekat pintu kota. Peluru-peluru meriam-meriam tentara Islam diluncurkan dari berbagai arah. Suara menggelegar dari peluru-peluru tersebut menimbulkan rasa takut yang mencekam dalam dada pasukan Bizantium. Peluru-peluru meriam tersebut berhasil menghancurkan pagar-pagar kota. Namun pasukan Bizantium mampu segera membangun kembali pagar-pagar itu. Bantuan-bantuan Kristen dari Eropa tidak pernah berhenti. Dari Genoa datang bantuan 5 kapal perang yang dipimpin komandannya bernama Justinian dengan disertai 700 pasukan sukarela dari negara-negara. Kapal-kapal mereka sampai ke Konstantinopel setelah terjadi kontak senjata dengan pasukan Islam yang mengepung kota itu. Kedatangan pasukan Genoa itu telah mengangkat semangat pasukan Bizantium. Justinian sendiri setelah itu diangkat sebagai panglima pasukan yang mempertahankan kota Konstantinopel. Pasukan Laut Utsmani berusaha melampaui rantai-rantai besar yang dipasang pasukan Bizantium, yang merupakan sarana utama mereka untuk melindungi kota dari serangan luar. Pasukan Islam melepaskan busur-busur panahnya pada kapal-kapal Eropa dan Bizantium. Namun, awalnya mereka gagal untuk merealisasikan keinginan mereka, sehingga hal ini semakin menambah semangat tempur pasukan musuh yang sedang menjaga kota. Sedangkan pendeta-pendeta dan pemuka agama Kristen tidak tinggal diam. Mereka berkeliling di jalan-jalan kota dan di benteng-benteng, memberi semangat pada orang-orang Kristen untuk kokoh dan sabar. Selain itu, mereka pun membangkitkan semangat keagamaan penduduk untuk mendatangi gereja-gereja dan untuk senantiasa berdoa pada Yesus Kristus dan Bunda Maryam agar menyelamatkan kota mereka. Sedangkan Kaisar Konstantin sendiri
datang ke gereja Hagia Sophia untuk tujuan ini. Pasukan Utsmani dengan semangat tempur yang tinggi terus menggempur kota Konstantinopel yang dipimpin langsung Sultan Muhammad Al-Fatih. Sedang pada saat yang sama, pasukan Bizantium melakukan perlawanan yang gagah dan berani. Kaisar Bizantium berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kota dan rakyatnya dari serangan musuh dengan berbagai cara. Maka dia pun segera mengajukan bermacam-macam tawaran kepada Sultan agar mau menarik pasukannya dan sebagai penggantinya akan menyetorkan uang dan akan menyatakan ketaatannya padanya dan tawaran-tawaran lainnya. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih alih-alih menerima tawaran itu, malah dia dengan tegas meminta agar Kaisar menyerahkan kota Konstantinopel. Jika dilakukan, maka Sultan akan memberi jaminan bahwa tidak akan ada seorang penduduk pun dan satu gereja pun yang akan diganggu. Kandungan isi surat yang dia layangkan padanya adalah sebagai berikut. Hendaklah Kaisar kalian menyerahkan kota Konstantinopel kepada saya, dan saya bersumpah bahwa tentara saya tidak akan melakukan tindakan jahat apapun pada kalian atas jiwa dan harta kalian. Barang siapa yang ingin tetap tinggal di kota ini, maka tetaplah dia tinggal dengan damai dan aman. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, maka tinggalkanlah dengan aman dan damai pula. Pengapungan terasa kurang karena selat tanduk emas masih berada di tangan pasukan Bizantium. Namun demikian, pasukan Islam terus melakukan serangan tanpa henti, di mana pasukan Inkisyariah memperlihatkan keberaniannya yang sangat mengagumkan. Mereka maju menerjang kematian tanpa takut akibat yang akan mereka terima dari gempuran meriam-meriam. Pada tanggal 18 April, meriam-meriam pasukan Utsmani mampu membuka pagar-pagar Bizantium di lembah Likus di bagian barat pagar kota. Maka bergeraklah pasukan Utsmani dengan gagah dan berani untuk membuka kota melalui celah tanpa batas ini, sebagaimana mereka juga berusaha menembus pagar pembatas lain dengan menaiki tangga. Namun pasukan yang menjaga kota yang dipimpin oleh Gustinan dengan mati-matian mempertahankan tapal batas dan pagar pembatas ini. Maka semakin berkecamuklah perang antara dua pasukan ini. Tapal batas itu sangat sempit, walaupun tempat sangat sempit dan gencar perlawanan musuh serta suasana yang demikian gelap dan pekat. Sultan Muhammad Al-Fatih mengeluarkan perintah pada pasukan penyerbu untuk menarik diri setelah mereka mampu membuat hati musuh sangat kecut dan dilanda takut, dan mereka diperintahkan untuk mencari kesempatan yang lain untuk kembali menyerang. Pada hari yang sama, sebagian armada laut Utsmani berusaha untuk menembus tanduk emas dengan cara menghancurkan rantai-rantai yang menghalanginya. Namun kembali kapal-kapal aliansi Bizantium dan Eropa ditambah dengan pasukan yang bermarkas di belakang rantai-rantai besar itu yang berada pada pintu masuk teluk, mampu menahan kapal-kapal Islam dan menghancurkan beberapa di antaranya. Dengan terpaksa, pasukan Islam kembali menarik diri setelah gagal untuk merealisasikan tujuannya. 2 hari setelah pertempuran ini, terjadilah pertempuran selanjutnya antara armada laut Utsmani dan sebagian kapal Eropa yang berusaha mendarat di teluk. Armada Islam berusaha sekuat tenaga mencegah kapal-kapal tersebut memasuki wilayah teluk. Sultan Muhammad sendiri langsung mengawasi jalannya pertempuran dari pantai. Dia menulis surat kepada pimpinan armada, hanya ada 2 pilihan untukmu, menguasai kapal-kapal itu atau menenggelamkannya. Jika tidak, maka janganlah kamu kembali kepada kami dalam keadaan hidup. Namun kapal-kapal Eropa berhasil sampai ke tujuan dan kapal-kapal Utsmani tidak mampu menghadangnya, walaupun mereka sekuat tenaga berusaha mencegahnya. Oleh sebab itulah Sultan marah besar dan segera mencopot panglima armada pasukan laut saat Balta Ogmi, komandan pasukan, kembali ke pusat komando. Dia dipanggil menghadap Sultan dan mendapat kemarahan besar. Dia pun dituduh sebagai sosok pengucut. Balta sangat terpukul dengan tuduhan itu dan berkata, "Sesungguhnya saya telah berhadapan dengan kematian dengan jiwa yang kokoh. Namun saya akan merasa sakit jika saya mati dan saya dituduh dengan tuduhan seperti ini.
Saya dan pasukan saya telah bertempur dengan segala kemampuan yang kami miliki dan dengan segala kekuatan dan tipu muslihat." Kemudian ia mengangkat sorban yang menutupi matanya yang terluka. Maka tahulah Sultan tentang kondisi sebenarnya dari komandan. Ia membiarkannya berlalu dan hanya mencukupkan dengan pencopotannya dari kedudukannya. Sebagai gantinya diangkatlah Hamzah Pasha. Buku-buku sejarah menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih mengawasi kelangsungan pertempuran dengan menunggang kuda. Dia masuk ke laut bersama kudanya hingga air laut itu sebatas dada kuda, sedangkan kedua pasukan laut yang bertempur hanya berjarak sekitar satu lemparan batu. Saat itu dia berteriak pada Balta Ogmi, "Wahai kapten, wahai kapten!" Dan dia mengibas-ngibaskan tangannya. Maka pasukan Utsmani meningkatkan serangannya dan sama sekali tidak terpengaruh dengan serangan bertubi-tubi, juga tidak semakin lemah. Kekalahan armada laut memberikan peran besar bagi para penasehat Sultan, utamanya Perdana Menterinya yang bernama Khalil Pasha, yang selalu berusaha mempengaruhi Sultan agar mengubah keputusannya untuk menguasai Konstantinopel dan agar dia siap untuk damai dengan penduduknya tanpa harus menguasai mereka. Dengan kondisi demikian, sudah saatnya untuk meninggalkan pengepungan ini. Namun Sultan tetap bertekad untuk menaklukkan Konstantinopel dan akan melancarkan serangan dari semua arah. Pada saat bersamaan, dia berpikir serius bagaimana kapal-kapal Islam itu bisa masuk ke Tanduk Emas, sebab dia melihat pagar-pagar pembatas yang ada di sana tidak terlalu kokoh. Dengan demikian, pasukan Bizantium terpaksa harus menarik diri dari tempat pertahanan sisi barat kota. Dengan terpecahnya pasukan itu, akan ada peluang yang lebih besar untuk menyerang pagar pembatas setelah berkurangnya pasukan yang melindunginya.